Alhamdulillah, acara sudah kita buka dengan pembacaan basmalah dan kalimat thayyibah bersama-sama. Mudah-mudahan semakin meluruskan tujuan niat kita datang ke tanah suci ini, sehingga mudah-mudahan lebih mendapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para jemaah sekalian, untuk acara yang pertama, yang kedua, sekarang ada sambutan-sambutan dari perwakilan para alumni, para ketua-ketua rombongan. Ada mungkin sedikit kata atau pesan-kesannya di perjalanan ini dan untuk kedepannya seperti apa. Silakan. Yang pertama dari Wisnu dulu, Pak Uswah Usnia Wahyu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan pada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan semoga sampai kepada kita sekalian selaku umatnya yang selalu setia mengikuti jejak dan perilakunya. Semoga kita mendapatkan syafaatul ummah di hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan dan kami banggakan guru kita semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini telah membawa kita dan sekaligus membimbing kita, menemani dan mendampingi kita dari perjalanan ke daerah masing-masing menuju tempat yang. Dan pada kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kekuatan iman Islam, sehingga setiap rangkaian dan pelaksanaan ibadah umroh ini alhamdulillah kita masih istiqomah dalam menjalankannya. Mudah-mudahan rangkaian amalan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalinya salat salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Guru besar kita, Para Dewan Kiai Anwar Muda Sadayana, grup santri niaga pada malam ini merasakan
kebahagiaan yang sangat luar biasa. Pesan dan kesan pernah abah ngaros, tapi ngarosnya sanes ka api ka Padede. Ku Padede dibedakeun deui ka api. Ari dahar ngeunah di restoran, ngeunah di imah maneh upami tempat enak di imah sorangan. Leresna nah masak istri nyalina. Artinya apa? Travel banyak yang menjanjikan, tapi santri nyaga itulah yang paling enak. Tepuk tangan. Yang kedua, banyak daripada jamaah yang menanyakan bahwa santri niaga itu berbasis santri, makanya dari awal sampai akhir selalu dibimbing secara maksimal. Kekurangan terus diperbaiki dan kita berkompetisi dengan travel. Insya Allah santri niaga akan tambah berkah. Amin ya robbal alamin. Terakhir, abdi bisa ngerokongan abdi terutama anu tanggal 4 mulih pang banderina wayahna bisi wangsul dipayun mangga simpuri wangsul banderi seepkeun bekal sadayana jah oleh-oleh. Sakitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh perwakilan yang telah gabung dalam agenda umroh Riyadhah yang ke-5. Awal kita umroh Riyadhah hanya 40 orang. Yang kedua masih satu rombongan. Yang ketiga kita meningkat jadi 2 rombongan. Tahun kemarin yang keempat alhamdulillah nyampe 400 orang. Dan hari ini luar biasa, tepuk tangan untuk mereka. Jemaah total 460 orang. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan. Jadi Abah itu mencita-citakan ingin membawa program guru kita almarhum Bu Anjeran Riyadhah jangan hanya di Indonesia, tetapi Riyadhah nyampe di luar negeri, khususnya di kota Mekah, dan alhamdulillah terlaksana. Mudah-mudahan agenda ke depan semakin besar, semakin sukses. Selanjutnya saya atas nama PT Santri Niaga meminta maaf atas fasilitas yang disediakan dari mulai pesawat, tapi alhamdulillah kita mendapatkan pesawat Garuda, tidak ada delay, tidak ada transit. Hotel pun sama, karena aturan di Saudi tidak semua hotel bisa mengadakan acara. Jadi hotel-hotel tertentu yang hanya bisa mengadakan acara seperti ini. Dan Elak Bakah ini di antara hotel terpilih yang dipilih untuk mengadakan acara Riyadhah. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah itu dalam kosakata bahasa Arab ada 3, ada kata na'am, sumudawu, yasme, ada kata labai, yaitu memenuhi panggilan Allah dengan fisik, dengan lisan, labai. Makanya talbiyah itu labai Allahumma labai. Dan yang ketiga ada kata wasade, lisan, fisik, juga hati. Mudah-mudahan kita dengan ketiga ini. Dan yang terakhir adalah kenapa disebut perjalanan suci? Karena kita berziarah kepada Nabiullah Agung, manusia paling suci di golongan. Dan insya Allah keberkahan Lailatul Muqaddas itu akan dapat kita sampaikan. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala bahwa inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya bangunan pertama yang Allah letakkan di muka bumi lalladzi bi Bakkah, yaitu Bakkah. Bakkah itu diambil dari kosakata baka yang artinya menangis. Jadi Riyadhah Kubro ini insya Allah nanti akan dipimpin oleh guru kita adalah saatnya kita menangis. Menangis karena Allah telah mengantarkan kita di tempat ini. Ada begitu banyak orang yang secara keilmuan lebih tahu tentang agama, tapi ternyata Allah pilih kita untuk berulang kali hadir. Wa hudan lil alamin, dan Mekah ini adalah petunjuk bagi seluruh alam. Bahkan fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, di Mekah inilah ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat Allah yang akan kita kaji diantaranya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayatul Ibrahim sebagai keluarga terbaik sepanjang sejarah umat manusia yang mampu mengundang seluruh umat manusia beriman untuk hadir di tempat ini. Jadi orang-orang solih adalah orang-orang yang hidupnya akan abadi. Makanya di dalam satu surat ada doa Nabi Zakaria agar kita selalu dibersamakan dengan orang-orang soleh. Rabbi habli hukman wa al-hikmi bisolihin. Duhai Allah, anugerahkanlah kepada kami hikmah dan sertakanlah kami dengan orang-orang soleh. Jadi ayat Allah yang kita berikan pada saat ini yang harus dibaca dari perjalanan umroh ini adalah moga-moga Allah berikan hikmah yang luar biasa dari Mekah dan Madinah ini, yang pada akhirnya kita dibersamakan dengan orang-orang soleh. Kenapa dengan orang soleh? Karena ini permintaan kita yang selalu kita lantunkan minimal 17 kali dalam 17 rakaat bacaan Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Duhai Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalan yang telah diberikan kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang telah diberikan nikmat siratal mustaqim, kata Allah dalam surah An-Nisa adalah ada 4 golongan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Dan orang-orang yang mentaati Allah, mentaati Rasul, dialah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para anbiya, siddiqin, syuhada, sholihin. 3 karakter syuhada, siddiqin, sholihin itu bisa ada di negeri kita. Tetapi kata anbiya itu tidak pernah diutus kecuali di negeri-negeri yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semua dibersamakan oleh Allah beserta orang-orang soleh. Nah, keluarga yang Allah pilih untuk menata rumah tangga solih, pribadi solih, bahkan membangun peradaban solih adalah diantaranya keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim itu sekeluarga menjadi nabi. Nabi Ibrahim pertama menikah dengan Siti Sarah. Beliau akhirnya dapat dikaruniai keturunan Nabi Ishak, dan menikah lagi dengan Siti Hajar, dikaruniai Nabi Ismail. Dan dari Nabi Ishak ini lahir pula Nabi Yakub. Nabi Yakub ini pernah menikah dengan 4 orang istri: Laya, Rahil, Zalpah, Balha, yang kesemuanya hampir keturunan para nabi. Dari Nabi Yakub itu menjadi keluarga para nabi. Nah, dari Nabi Ismail inilah lahir keturunannya sampai kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah makna keturunan orang baik itu selalu lahir orang-orang baik. Makanya ada peribahasa Sunda yang mengatakan tek manuk tek anak meraku kunjungan uyaman tara tes kaluhur. Ini mohon maaf untuk orang Papua, nanti ditranslate sama Ustaz Cek. Jadi keturunan baik itu akan mengantarkan orang-orang baik. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Dan saat ini kita bersama guru mulia, keturunan dari orang-orang mulia, dan sanadnya nyambung sama orang-orang mulia. Innal karim mabnal karim mabnal karim Yusuf bin Mati. Itulah ungkapan syair apa. Nah, apa pelajaran dari Nabiullah Ibrahim dari menata keluarga yang baik? Yang pertama adalah Nabi Ibrahim menata keluarga yang solih. Karena Nabi Ibrahim adalah seorang pejuang. Makanya Allah ilustrasikan dalam satu ayat, wa in yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim meletakkan batu pertama Masjidil Haram, membangun Ka'bah beserta Nabi Ismail, dan setelah beliau membangun maka beliau mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi intinya bahwa membangun keluarga yang solih itu harus dibangun di atas mental para pejuang. Makanya mudah-mudahan sekembalinya dari Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah ini adalah semangat untuk terus berjuang li'ilahi kalimatillah akan terus hadir bergemuruh di setiap jiwa-jiwa pengikut peserta Riyadhah ini, yang pada akhirnya orang-orang yang selalu berjihad di jalan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim itu adalah nabi yang mampu bertahan dengan ujian cinta yang abadi. Ujian cinta kepada Allahnya itu luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim sulit mendapatkan anak, tiba-tiba ketika Nabi Ismail tumbuh besar, lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, anak si mata wayangnya itu harus disembelih. Ini kerbejena buta tulang buta daging. Pada suatu saat Nabi Ibrahim datang memanggil anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Duhai anakku, aku bermimpi semalam bahwa Allah menyuruhku untuk menyembelihmu wahai. Bayangkan sulit punya anak, tetapi ketika tumbuh besar, asep ganteng, solid, tiba-tiba Allah menyuruhnya untuk disembelih. Dan godaan itu datang luar biasa, sampai Allah abadikan dalam monumen Jumratul Ula, Wusta dan Aqobah yang esok insya Allah akan kita lihat. Dan mudah-mudahan yang umroh ini sampai ibadah haji pada saat ini. Nah, ketika anaknya mendengar perintah Allah, ini yang paling hebat. Kata Nabi Ismail, ya abatik mal matukmal satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku,
Seandainya itu betul perintah Allah, aku harus disembelih, maka sembelihlah aku, ayah akan menemukan aku menjadi hamba-hamba yang soleh. Subhanallah, seorang anak yang soleh ketika berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pilihannya hanya ada dua suku kata, sami'na wa ata'na. Dan Nabi Ibrahim itu mau menyembelih Nabi Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan seekor domba kibas dari surga. Wa fadainahu bidibhin adib, dan aku tebus pengorbanan cinta Ibrahim, cinta Ismail kepada Allah dengan sebuah domba kibas dari surga. Ini dalam ilmu usul fikih disebutnya naskul fi'li qabla tamakul, mengganti hukum sebelum pelaksanaan. Inilah monumen cinta terbesar, pengabdian seseorang ketika dihadapkan antara cinta materi, cinta anak, dan cinta Allah. Maka skala prioritas orang-orang beriman adalah lebih mengedepankan cinta Allah dibuat cinta segala-galanya. Inilah pelajaran kedua dari Makkah Al-Mukarramah yang Allah ilustrasikan fi ayatul bayyinat wa maqamu Ibrahim. Yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana keluarga Nabi Ibrahim ini mampu membangun sebuah narasi peradaban sampai jutaan manusia bisa bersatu, dikumpul di satu tempat. Sampai ketika beres Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, beliau naik ke Jabal Abi Qubais, lalu Allah perintahkan, wahai Ibrahim, serulah seluruh umat manusia sekalian alam untuk berhaji ke tempat ini. Dan konon katanya, orang yang sejak di Lauhil Mahfuz menjawab labbaik, maka dia akan berangkat ke Mekah. Dan direktur PT Santri Niaga ini labbaiknya uben-uben atuh. Labbaik sampai berangkat hajinya bisa ratusan kali. Itu artinya adalah kalimat yang baik itu akan naik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu yarfa'u, naik menuju Allah. Kalimat-kalimat yang baik itu naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di Mekah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah, tempat yang tidak ada hijab antara doa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat-kalimat yang baiklah yang harus kita ucapkan, hati-hati yang baiklah yang harus kita hadirkan, dan amal-amal yang baiklah, karena segala sesuatu yang baik akan naik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran keluarga Ibrahim adalah modal bagaimana membangun keluarga kita di kampung halaman sendiri, karena dari sasiyah thayyibah akan lahir usrah thayyibah, dan usrah thayyibah akan melahirkan qaryah thayyibah, dan qaryah thayyibah akan lahir baldah thayyibah. Dan itu adalah inti dimulai daripada benarnya pemahaman kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sebentar aja itu Pak. Kalau sudah ada, dari rangkaian perjalanan kita sejak menginjakan kaki kita dengan ringan di Madinah, dan kemudian merasa berat ketika kaki menginjakan kota Mekah. Sebetulnya ada dua hal yang kami santri niaga tidak ingin jamaah sekalian luput untuk menyimak, memahami, dan tenggelam di dalamnya. Pertama, Allah takdirkan ketika kita berziarah ke Allah, kemudian berlinang air mata kita dengan ribuan bintang yang entah ijabahnya akan seperti apa. Di samping kiri kita ada sekat berwarna putih. Dulu
di sanalah santri-santri Rasulullah berkhidmat terhadap ilmu, berkhidmat terhadap agama. Selihai Kang Haji Asep Surya dan Haji Alam dan sebonapitnya Kang Wahid jadi tour leader tidak bisa membuka hijab itu. Kalau hijab itu dibuka, sekiranya akan ada efek magnetik, akan ada daya tarik bagi kita untuk kemudian tenggelam dalam suasana sufah yang dibangun oleh Rasulullah. Bahwa dalam momentum umroh riyadhah ini kita akan diingatkan bahwa sejak dari Madinah semua bukan hanya tentang apa yang kita pikirkan, tapi proses apa yang harus kita lalui. Entah berapa ribu doa dan berapa poin yang kita mintakan di makom ijabah bernama Allah, tapi mudah-mudahan kita tidak luput bagaimana ketika Ummu Sulaim, seorang janda tua, menyerahkan anak semata wayangnya bernama Anas bin Malik yang pada waktu itu masih berusia 10 tahun untuk menjadi sokong guru peradaban ilmu agama. Bagaimana Abu Bakar setiap saat melihat apakah santri-santri Rasul bisa makan dengan layak atau tidak. Atau di sela bisnis besarnya Utsman bin Affan masih bisa menyisihkan apa yang dia miliki untuk didermakan. Sekiranya mohon maaf kalau saya mengingatkan kawan-kawan sekalian, di Madinah banyak hal yang bisa kita bawa pulang selain sejumlah ijabah yang bisa kita dapatkan. Tidak harus kembali ke sufah atau kemudian memaksa membuka tirai di Allah. Santri niaga ini berasal dari pesantren dan dikokohkan oleh para pesantren dan para kiai di daerah. Kang Ujang di Uhyar ada pesantren, Kang Haji Olan juga punya pesantren, Kang Haji Oleh juga punya pesantren, Kang Haji Yudi ada pesantren, Kang Haji Irfan ada pesantren, Kang Haji Dadun ada pesantren. Pengerasa kesepuhan dari Majalengka juga dulu Barokah adalah pesantren yang besar sekali. Mohon maaf kalau tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dalam filosofi Miftal Huda, pohon pisang yang besar bernama Miftal Huda, lalu tumbuh sekitarannya benih-benih kecil bernama Pondok Pesantren Cabang. Kang Haji Kacung tadi perlu pemimpin sebat. Kelak bukan lagi Utsman bin Affan yang mendermakan makanan. Kelak bukan lagi Abu Bakar yang mengirimkan makanan untuk para santri sufah, tapi kita para mu'tamirin yang hari ini ditarik oleh efek magnetik bernama umroh riyadhah akan lebih peduli terhadap perkembangan agama di pesantren di daerah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى المجاهدين والمجاهدات والمهاجرين